Halo teman-teman semua, jumpa lagi podcast bersama Hmm. Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Ya. Rinto, apa kabar nih Pak? Selalu semangat, Mas, untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini. Luar biasa Pak Rinto ya, semangat terus setiap hari Pak. Kali ini IWPI mau mencermati mengenai urgensi dari Badan Penerimaan Negara. Nah, apa nih pendapat IWPI mengenai BPN ini? Ya, jadi Badan Penerimaan Negara ini sebenarnya adalah termasuk janji-janji kampanye Bapak Presiden Prabowo itu sendiri, Mas Awan. Hmm, Karena mengingat ini urgen karena selama ini negara kita belum bisa membedakan nih, Mas, antara bendahara negara dan kasir negara, gitu, Mas. Jadi antara yang mencatat keuangan negara sama yang memegang keuangan negara itu, Mas Awan. oke. Nah, karena saat ini masih menjadi satu di bawah Menteri Keuangan, jadi otomatis ini sangat ini Mas signifikan pengaruhnya Mas terhadap akuntabilitas Hmm, ini Mas kekayaan negara ini Mas Awan. Jadi hmm, ya ibarat kata gini Mas ya, kita kalau di perusahaan gampang-gampangnya gini Mas Awan, di perusahaan ada bendahara atau akuntingnya hmm. dijadikan satu sama kasirnya. Nah, Oke, itu kalau nggak pas laporan keuangannya pasti pas-pasan sendiri, Mas. oke. Ya kan Hmm, gimana, Mas? Antara yang mencatat dengan yang memegang kas itu harus orang yang berbeda atau pihak yang berbeda, Mas Awan. Nah, hmm, itu kalau diterapkan di perusahaan, Mas Awan, itu saya berani taruhan pasti bangkrut, Mas, perusahaannya, Mas. Pasti. hmm, Nah, hmm. sekarang kita bisa berandai-andai kalau diterapkan di negara. Ya kita lihat sekarang ini, Mas. Nah, Nah, hutang kita makin lama makin tambah itu, Mas, nggak makin kurang gitu loh, Mas. Berarti ya. kan pemerintah ini gagal memobilisasi segala aset negara ini, sumber daya ini untuk Hmm, mendapatkan keuntungan gitu loh, Mas. Yang hmm, jangankan boro-boro untuk menjadikan rakyat, Mas. Nah, ini kan malah utang terus, Mas. hmm, Ya ini nggak tahu uangnya lari kemana atau gimana atau lari hanya ke pejabatnya saja atau gimana itu Mas. Nah ini hmm, materinya saya share dulu. hmm. Ini teman. Oke. Badan Penerimaan Negara, ujian nyata janji presiden atau sekedar rebranding. Ya, ini juga tantangan juga Mas Awan. Mengingat dunia perpajakan sekarang penerimaan pajak juga lagi ini Mas ya seret. Nah, Ah, ini juga berbarengan juga dengan aplikasi Cortex. oke. Teman-teman, yang beberapa fiturnya malfungsi itu teman-teman. Jadi Hmm. aplikasi Cortex ini pun juga dari tim IWPI itu kami temukan dasar hukumnya secara undang-undang nggak nemu Mas. Cortex itu. Istilah Cortex ini nggak ada Mas. Oke. Lalu, kalaupun mau pakai bahasa Indonesia adalah SIAP, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Itu juga di Undang-Undang KUP juga nggak ada, gitu Mas. Oke. Nah, adanya SIAP ini adalah di PMK 80 tahun 2023. Nah, Hmm. ini IWP akan JR Mas, judicial review terkait PMK ini Mas, karena tidak ada cantolannya di Undang-Undang KUP Mas. Hmm. Jadi Oke. nama SIAP ini nggak ada juga Mas, sistem ini administrasi perpajakan ini nggak ada. Nah, tiba-tiba SIAP-nya aja belum ada cantolannya, muncul PMK ini, Hmm. muncullah istilahnya Cortex, gitu Mas. Ini Oke. ini ini bahasa Inggris, gitu Mas. Oke. Nah, makanya di tengah banyak masalah itu akhirnya penerimaan negara anjlok. Nah, ini ada ide lagi itu loh Mas untuk Bapak Presiden untuk mewujudkan janji kampanyenya, gitu loh Mas. Hmm. Nah, ini Mas. Urgensi struktural sistemik. Indonesia belum memiliki pemisahan kelembagaan Mas antara perancang kebijakan fiskal bendahara negara dan pelaksana teknis penerimaan kasir negara. Saat ini semua fungsi terkonsentrasi di bawah Kementerian Keuangan yang Hmm. menyebabkan minimnya pengawasan, silang, checks Hmm. and balances, potensi Oke. konflik kepentingan dalam pengelolaan pajak dan non-pajak, ketimpangan akuntabilitas otoritas fiskal. Sekarang tidak ada mas lembaga yang bisa mengaudit DJP maupun Dirjen Bea Cukai. Hmm. BPK pun untuk mau mengaudit DJP harus izin Menteri Keuangan dan rata-rata tidak diizinkan mas. Oke. Dan walaupun diizinkan mas akan sangat susah mas karena apa mas? Ini lembaga yang super super body mas Awan. Jadi Hmm. antara kasir sama bendahara jadi satu.
Nah, ini Mas bisa sayembara Mas. Nanti kalau ada perusahaan, ya ini bisa IWP kasih hadiah Mas. 5 juta rupiah, 5 juta rupiah bagi perusahaan yang di perusahaannya bisa eksis lebih dari 10 tahun dengan bendara sama kasirnya dijadikan satu Mas. Oke. Karena saya kok bilang itu Mas Awan, karena saya sendiri pernah mengalami Mas. Dulu saya merintis usaha, itu Hmm. saya catat-catat sendiri, saya bawa-bawa sendiri uangnya, itu tiap hari pasti selisih Mas. Hmm. Selisih 1 juta, 2 juta, gitu loh Mas. Satu Hmm. hari Mas. Ah. Nah, ini janji kampanye Presiden Prabowo. Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari 8 program hasil terbaik cepat Presiden Hmm. Prabowo. Ini Mas, ingat Mas, 8 program hasil terbaik cepat. Nah, ini harus Hmm. cepat Mas. Hmm. Ini sudah mau 1 tahun ini Mas. Berarti Oke. bukan bukan terbaik cepat ini Mas. Oke. Realisasi BPN terbukti menjadi bukti konkret bahwa Presiden konsisten terhadap janji kampanye dan tidak tunduk pada dominasi birokrasi lama. Itu, Mas. Hmm. Ini banyak birokrasi lama ini mazhabnya, Mas. Juga menjadi indikator bahwa Presiden memimpin sistem fiskal secara langsung, bukan dari balik bayang-bayang Menteri Keuangan. Jadi Hmm. Pak Prabowo ini, Mas Sawan, kalau saya boleh kasih informasi, Hmm. bapaknya Pak Prabowo ini adalah apa Mas? Joyo Hadikusumo. Ini sebenarnya dulu mantan ini Mas penggawa keuangan negara kita Mas Awan. Oh, Mm. oke. Nah, dan bapaknya Pak Prabowo ini mazhabnya menganut mazhab dari Belanda Mas Awan. Hmm. Nah, beda dengan sekarang Bu Sri Mulyani mazhabnya mazhab Amerika. Hmm. Nah, coba sambil ini Mas Awan sambil searching Mas. Orang tua Pak Prabowo itu Mas. Hmm. Nah, itu mantan penggawa di bidang keuangan. Orang tua Prabowo Sumitro Joyo Hadikusumo. Pak Sumitro, ini termasuk apa, Mas? Menteri Keuangan tahun berapa itu, Mas? eh oh, lari ke Pak Prabowo malah Nah, ke Sumitro. Sumitro Sumitro Joyo Joyo. Hadi Kusuma, Mas ya? Iya, Nah, dia itu kan seorang makanya kan ekonom. adiknya Pak Prabowo namanya kan Hasim, Mas. Hasim Joyo Hadi Kusumo itu, Mas. Dia seorang ekonom, pernah menjadi Menteri Perdagangan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset. Ya, itu, Mas. Lah itu mazhabnya sekolahnya di Belanda, Mas Awan. Eropa lah, Mas, mazhab Eropa. Lah, Oke, Bu Sri Mulyani ini adalah mazhab Amerika, Mas. Itu beda, Mas. oke, Nah, bedanya apa? makanya Pak Prabowo mewujudkan Danantara. Nah, itu kan Eh, menurutin idenya bapaknya, Mas. Cuman ada yang saya koreksi sedikit, Mas. Itu waktu hmm, itu masih ada MPR, Mas. oke. Idenya bapaknya Pak Sumitro. Lah sekarang MPR-nya nggak ada, Mas. Jadi otoritasnya akhirnya Danantara ini di bawah siapa, Mas? Akhirnya nanti orangnya ya Menteri Keuangan lagi, Menteri BUMN, nah, kembali orang-orang itu lagi, Mas. Hmm, Jadi memang ide itu baik, tapi ya harus lihat masanya, Mas, konteksnya. hmm, Terus yang kedua ini, Mas, selanjutnya gagalnya Cortex dan krisis administrasi pajak. Sistem Cortex mengalami disfungsi teknis yang berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan SPT, tidak hmm. akuratnya data penerimaan, tergerusnya kepercayaan publik. Hal ini menandakan kegagalan manajerial kelembagaan bukan sekedar gangguan teknologi. Ini juga banyak wajib pajak yang mau lapor pajak, Mas, melihat Cortex sangat rumit, nggak jadi lapor pajak, Mas. Yes. Oke. Apakah Badan Penerimaan Negara bisa meningkatkan penerimaan negara? Nah, ini saya jawab ini sangat mungkin, Mas. Tetapi dengan syarat penyederhanaan regulasi perpajakan yang adil, tidak teknokratis, dan tidak mempersulit wajib pajak atau rakyat. Hmm. Yang kita ketahui terakhir kemarin tim IWPI ngecek di situsnya DJP itu ada 6.141 aturan yang harus dicek oleh wajib pajak, Mas Awan. O- Nah, Oke. mungkin itu beberapa minggu yang lalu, Mas. Sekarang mungkin sudah tambah 5 atau 10 peraturan lagi, Mas. Karena hampir tiap minggu pasti ada yang baru, Mas, kalau di dunia Hmm. perpajakan. Hmm. Hmm. Nah, itu harus disederhanakan, Mas Awan. Jadi tidak bisa. Hmm. Kalau tidak disederhanakan, Mas, harus disederhanakan dulu, dibuat mudah. Nah, contohnya tata cara pemeriksaan pajak. Nah, itu kan waktu itu kan PMK 17, nanti ada revisi.
PMK 17 tahun 2013 ada revisi di tahun 2000 berapa Mas? 18 kalau nggak salah. Nah, Hmm, revisi lagi di tahun 2021 itu ya direvisi itu biasanya hanya sebagian pasal Mas. ya. Nah, itu kita itu sebagai wajib pajak harus merangkum itu Mas. Nah, membuat namanya SDSN, susunan dalam satu naskah. Karena kalau KUP sudah dibuatkan Mas, tapi tidak semua peraturan dibuatkan kayak KUP Mas yang memudahkan wajib pajak. Ya. Yang kedua ini pembersihan internal aparatur perpajakan dari oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jadi di dunia perpajakan ini saya kira sangat banyak oknum Mas yang menikmati kerumitan sistem perpajakan kita, kawan. Nah, Hmm. ini ada teman Mas ya cerita, ternyata kerumitan masalah perpajakan ini juga efek akumulasi dari masa lalu, Mas. Sejak Oh, munculnya DJP tahun Undang-Undang KUP tahun 1983, Mas. oke. Di tahun 1983 itu belum ada target pajak, Mas. Belum Hmm. ada target pajak. Nah, itu sebenarnya potensi pajaknya sangat besar, Mas. Cuman Hmm. banyak masuk ke kantong-kantong pribadi, Mas. Nah, Oke. ini saya menceritakan tadi teman Mas ya, yang pengalaman mulai zaman dulu, Mas. Jadi misalkan Mas ya, target pajaknya cuma 50 triliun. Nah, ternyata potensinya bisa 500 triliun. Cuman yang lainnya itu bisa masuk ke kantong-kantong pribadi, Mas Awan. Nah, ini cerita katanya seperti itu, Mas Awan. Hmm. Nah, lah, seharusnya waktu itu, Mas, kita saving, Mas. Tidak ada target, nah, potensi pajak kita besar. Itu harusnya negara saving. Nah, sekarang ini tidak, Mas. Sekarang ini kondisi negara kita, Mas Awan, itu target tinggi, sementara potensinya sekarang rendah, Mas. Karena apa? Usaha sudah susah dan lain-lain itu, Mas. Hmm. Nah, dari samping itu ada juga beban hutang ini, Mas, membayar hutang pinjaman luar negeri. Hmm. Nah, jadi memang sangat berat, Mas, tugas DJP dan Bea Cukai sekarang ini. Karena Hmm. akumulasi masa lalu ini, Mas. Hmm. Nah, jadi oknum-oknum ini harus dibersihkan, Mas. Nah, jangan malah dilindungi. Ini Hmm. kalau malah dilindungi, wah ini berarti ada apa ini DGP ini, Mas? Kalau melindungi kayak saling apa, Mas ya? Kayak di tentara ini jiwa korsa, Mas. Merasa satu korps, satu alma mater. Wah, ya repot ini, Mas. Jadi wajib pajak ini kalau ketemu oknum disuruh seakan-akan melawan kantor pusat, Mas. Wah. Hmm. Ini juga kemana pengawasan dari Itjen, Kitsda, itu berarti kan nggak Hmm. jalan, Mas. Hmm. Nah, yang ketiga ini, Mas, harus revisi dan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan. Karena saat ini BPN belum diakomodasi secara normatif dalam hukum nasional. Jadi di Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Perpajakan lainnya, Mas, Undang-Undang PPN, PPH, Bea Materai. Nah, itu belum ada, Mas. Istilah BPN kan, Mas. Ini kan lembaga baru, Mas. Jadi seharusnya sekarang ini sebelum membentuk lembaga itu udah ada kajian, Mas. Nah, ini kalau nanti Hmm. lembaganya dibentuk, belum ada payung hukumnya, repot lagi malah, Mas. Malah Hmm. penerimaan pajaknya malah lepas semua, Mas. Hmm. Hmm. BPN bukan sekedar perubahan struktur, tapi perubahan watak sistem fiskal. Rakyat tidak butuh logo baru, tapi butuh keadilan baru dalam pengelolaan penerimaan negara. Hmm. IWPI mendukung penuh pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai bagian dari reformasi fiskal menyeluruh. Namun IWPI akan mengawasi agar BPN tidak menjadi rebranding kosong yang justru memperpanjang dominasi elit fiskal. Hmm. BPN harus dikawal publik agar menjadi lembaga berintegritas, transparan dan Hmm. berpihak pada rakyat. Hmm. Ini, nah ini kalau saya ini ada tadi Mas, ya ini, nah ini Mas, ini kita lihat di TTC Mas ya, Hmm. 8 program hasil terbaik cepat. Nah, ini kan 21 Oktober Mas. Hmm. Nah, nomor 8 mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan tax ratio penerimaan negara ke 23%. Jadi udah tertulis Mas janjinya Hmm. Prabowo Gibran Mas. Hmm. Oke. Mudah-mudahan ya. Tapi BPN gimana ceritanya nih sampai sekarang nggak jelas nih, Pak. Taman kemarin udah beredar Mas. Udah beredar Hmm. bahkan sampai susunan ini udah ada Mas. Hmm. Nah, coba ini bentar saya cek di ini Mas ya. Susunan ininya juga ada Mas. Nah, susunan apanya Mas?
organisasinya, Mas, rencananya. Ini Hmm. coba saya searching lagi. Nah, ini Mas, Sri Mulyani bocorkan bakal terbentuk lembaga baru, sinyal Hmm. pemisahan pajak dan bea cukai dari Kemenq. Jadi ini yang ngomong sudah Bu Menkyu-nya sendiri, Mas. Nah, ini sudah mulai sadar ini Mas, mungkin Pak Prabowo, Mas. Karena memang Pak Sumitro ini bapaknya Pak Prabowo, mazhabnya mazhab dari Eropa, Mas Awan. Hmm. Mazhab Oke. ekonominya, Mas. Nah, Hmm. coba ini struktur BOPN. Nah, Badan Penerimaan Negara. Nah, ini Mas. Nah, ini Mas, sudah beredar, Mas. Ini di Hmm. Kontan. Nah, ini sudah ada strukturnya, Mas. Bahkan Deputi Perencanaan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, gitu, Mas. Hmm. Heeh. Hmm. Seperti itu, Mas. Jadi sangat penting, Mas, Badan Penerimaan Negara karena kita belum bisa membedakan antara bendahara dan kasir negara ini, Mas. Ini Hmm. sangat riskan, Mas. Kalau perusahaan ini sudah hampir pasti itu bangkrut, Mas. Eh, Oke, siap Pak. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo betul-betul bisa mewujudkan adanya Badan Penerimaan Negara sehingga ada pemisahan tugas dari seorang kasir dan seorang bendahara negara ya. Oke, Betul, siap. Mas. Terima kasih Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast kedua Pak. Ya, sama-sama, Mas.